Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu sekalian, berjumpa lagi dengan saya Rati Hidayah. Di sini saya akan membagikan tips bagaimana cara mencari tema topik dalam menulis buku. Bapak dan Ibu mungkin sudah banyak sekali melihat ataupun menemukan tips bagaimana cara mencari tema atau topik dalam menulis buku. Akan tetapi dari sini mari kita ulas bersama versi mencari tips atau topik dalam menulis buku versi saya ya. Nanti Bapak dan Ibu bisa menyimpulkan sendiri ataupun bisa menambah tips bagaimana cara mencari tema atau topik. Oke. Yang pertama adalah menemukan ataupun menjelajahi kemampuan Bapak dan Ibu sekalian. Dari sini biasanya tulisan-tulisan akan lebih hidup ketika menggunakan ataupun sesuai dengan kemampuan Bapak dan Ibu. Di sini tema tulisannya itu tentang apa? Misalkan Bapak dan Ibu di sini suka dengan P5, silahkan bisa menggunakan topik tersebut sebagai sarana ataupun ide utama dalam menuliskan sebuah tulisan begitu. Nah, kemudian dari sini cara menemukan topik dan konsep yang unik itu adalah salah satu cara bagaimana Bapak dan Ibu itu bisa membuat hidup tulisan tersebut. Kemudian di sini ada bercerita ya Bapak dan Ibu. Dari bercerita biasanya Bapak dan Ibu juga bisa merangkai imajinasi Bapak dan Ibu dalam menuliskan sesuatu. Karena bercerita ini merupakan salah satu cara ataupun metode refleksi yang sangat mudah. Karena Bapak dan Ibu misalkan pernah menjumpai peristiwa yang mungkin di situ berkesan, kemudian Bapak dan Ibu bercerita kepada murid-murid ataupun kepada teman sejawat. Dari sini bercerita itu menjadi salah satu hal yang bisa menarik kesimpulan suatu peristiwa. Kemudian di sini ada picu imajinasi. Baik, picu imajinasi dari sini bisa dengan misalkan Bapak dan Ibu berjalan-jalan ataupun traveling gitu ya, kemudian membaca tulisan orang lain. Nah, di sini bisa memicu imajinasi Bapak dan Ibu untuk bisa lebih konsisten lagi dalam menulis ataupun membentuk pola pikir dalam menuliskan sesuatu. Nah, kemudian yang keempat adalah gunakan kata-kata Anda sendiri ataupun Bapak dan Ibu secara minat ataupun secara panggilan hati dalam menuliskan itu senang menggunakan bahasa sendiri atau menggunakan bahasa orang ketiga misalkan. Biasanya kalau misalkan dari kata-kata sendiri itu ceritanya akan lebih mengalir karena di situ sesuai dengan apa yang pernah dialami oleh Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kemudian libatkan keahlian Bapak dan Ibu. Jadi di sini kalau Bapak dan Ibu misalkan sering menulis ataupun melihat dan punya hobi yang menarik begitu, silakan bisa dituliskan ataupun sebagai tema atau topik yang menarik di dalam membuat sebuah tulisan. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh ya Bapak dan Ibu. Jadi selain kita ada tips-tips dalam menulis dan lain sebagainya, kita juga mengenal karya-karya. Ada karya fiksi dan non-fiksi. Kemudian di sini saya mencontohkan yang fiksi. Bapak dan Ibu pasti pernah menuliskan novel ya, ataupun pernah membaca novel ya. Mohon maaf. Nah, novel di sini kalau menurut Yakob Sumarjo ya, di sini bentuk sastra yang paling populer di dunia karena bentuk sastra ini paling banyak dicetak dan paling banyak beredar lantaran daya komunikasinya yang luas pada masyarakat. Kenapa sih di sini
orang cenderung senang membaca karya-karya fiksi karena alurnya itu membuat penasaran. Sedangkan kalau misalkan membaca karya non fiksi, di sini kita agak dituntut untuk berpikir karena itu adalah buku yang mungkin membuat kita lebih refleksi, oh sejauh mana sih sebenarnya keilmuan kita. Tapi kalau misalkan tentang fiksi, ini di sini kita sudah di core yang memang sudah ada tujuannya, sudah terstruktur plotnya begitu. Jadi memang dari sini misalkan kita membaca novel-novel yang sekiranya bisa membangkitkan semangat Bapak dan Ibu. Ada novel tentang pendidikan dan lain sebagainya, silakan bisa digunakan ataupun bisa dimanfaatkan sebagai bahan untuk mengajar begitu ya Bapak dan Ibu dalam nanti mengekspresikan apa yang seharusnya guru lakukan misalkan kepada murid begitu. Nah, kemudian di sini ada lagi pendapat-pendapat dari para ahli begitu, ahli sastra ya Bapak dan Ibu, bahwa novel adalah bentuk karya sastra yang di dalamnya terdapat nilai-nilai budaya sosial, moral, dan pendidikan. Jadi di sini ada point of view ataupun nanti di sini ada value juga yang bisa menjadikan Bapak dan Ibu lebih suka novel yang misalnya di sini ada genre sosial, moral, dan pendidikan, ataupun di sini sudah ada nilai-nilai ketiganya begitu, ataupun keempat-empatnya di situ ada. Silakan Bapak dan Ibu juga sudah mulai memilih juga novel itu seperti apa begitu. Nah, untuk selanjutnya adalah jelajahi kemampuan. Proyek menulis buku akan tetap pergi dan itu akan datang melalui kembali lewat tulisan. Nah, seperti ibaratnya hari ini Bapak dan Ibu sedang naik kereta. Tiba-tiba ingin menuliskan sesuatu. Entah itu misalkan menulis secara singkat ya di grup WA keluarga misalkan, tetapi di sini Bapak dan Ibu juga ingin menuliskannya lebih detail lagi. Dan itu tiba-tiba itu akan datang melalui lewat tulisan karena hal yang mungkin berkaitan dengan tulisan itu tidak bisa dipanggil misalkan dengan kita mendengarkan sesuatu, tapi kita harus menuliskannya satu persatu. Kita menulis satu-satu, kemudian menulis misalnya satu paragraf sesuai dengan apa yang mungkin Bapak dan Ibu alami di situasi pada saat itu. Dan ketika setelah punya bahan tertulis yang cukup, lalu dapat menarik bersama-sama menjadi sebuah buku dengan mengumpulkan cerita, artikel, atau karya ilmiah ke dalam naskah yang bertema tunggal. Jadi memang sangat penting ketika Bapak dan Ibu ingin menuliskan karya, itu ditulis sepenggal-sepenggal dahulu. Begitu ya Bapak dan Ibu. Oke. Selanjutnya adalah bercerita. Ini sangat penting ataupun sangat mudah ya mungkin dari semua tips begitu ya ketika mencari topik itu adalah dengan menceritakan sesuatu. Di sini ada tips dari saya bahwa beri 20 menit sehari untuk bekerja pada cerita itu dan mencoba untuk menulis melalui draft pertama secepat mungkin. Silakan di sini Bapak dan Ibu kalau ingin mencoba membaca cerita pendek selama 20 menit dalam sehari. Atau misalkan baca novel atau tulisan-tulisan non-fiksi. Selama 20 menit ini silakan direfleksikan ataupun ditulis apa yang Bapak dan Ibu dapati dari tulisan tersebut. Ada salah satu buku bagus itu tentang self improvement ya Bapak dan Ibu. Silakan bisa cari di toko-toko buku terdekat. Ada buku yang memang di pojok self improvement ini. Ketika Bapak dan Ibu membaca satu bab, maka setelahnya itu ada lembar kosong yang di situ Bapak dan Ibu silakan bisa menuliskannya. Misalkan Bapak dan Ibu bisa menulis tentang kebetulan sedang membahas bagaimana pendidikan menurut ahli
Kemudian di sini ulasannya adalah bagaimana pendidikan menurut Anda. Jadi di sini tidak lepas dari apa yang Bapak dan Ibu baca, tapi langsung merefleksikan apa yang sebenarnya Bapak dan Ibu ingin utarakan ketika membaca tulisan tersebut. Jadi carilah buku-buku yang memang di dalam bukunya ini bisa membuat kita lebih semangat untuk menuliskannya kembali dalam bentuk refleksi yang sesuai dengan hati nurani kita, memanggil kita untuk terus menceritakannya kembali. Nah, ini ada lagi menceritakan kembali buku yang pernah dibaca. Kalau ini berarti membaca buku full baru nanti dituliskan kembali. Nah, ada yang mungkin pernah, silakan dicoba lagi, karena dari sini kita bisa membuat simpulan, membuat seperti sinopsis, tapi kita sudah menilai dari sisi kita sendiri, menilai buku, menilai karya orang lain, dan di sini kita bisa membuat kita lebih semangat gitu ya untuk menuliskan karya yang mungkin bisa lebih relevan di konsumsi oleh publik begitu. Untuk selanjutnya, dalam memicu imajinasi, silahkan sisihkan 15-30 menit sehari untuk menulis di dalamnya. 15 menit mungkin saat waktu istirahat boleh, ataupun misalkan Bapak dan Ibu sedang piket di akhir ya, setelah anak-anak pulang dan sebagainya, belum ingin pulang ke rumah, silakan luangkan 15-30 menit untuk menulis. Nah, mengisinya dengan apapun yang datang ke pikiran. Bapak Ibu dapat menulis tentang pengalaman sendiri, membuat cerita dan karakter, atau coretan ide-ide abstrak dan gambar. Di sini juga bagus ketika Bapak dan Ibu juga suka gambar, karena dari gambar bisa mengekspresikan juga apa yang sedang kita rasakan. Baru di sini ada detail yang mungkin bisa kita deskripsikan dari gambar tersebut. Bisa diluangkan itu Bapak Ibu 15-30 menit sehari secara rutin, ataupun Bapak dan Ibu juga bisa menuliskannya di buku ya, di buku jurnal-jurnal begitu, untuk mengekspresikan hari-hari Bapak dan Ibu sekalian begitu. Kemudian di sini gunakan kata-kata sendiri. Selain membaca dan menulis, misalkan di sini saya mencontohkan puisi adalah salah satu cara terbaik untuk memperkuat keterampilan menulis, dan menulis puisi yang Bapak dan Ibu butuhkan adalah kata-kata. Kata-kata yang mungkin tidak terlalu panjang, kita bisa mencontohkan puisi, dan puisi di sini juga tidak terlalu mengekang kita untuk menggunakan kalimat-kalimat yang terlalu baku. Jadi silakan Bapak dan Ibu bisa mengekspresikannya, menuliskannya dengan segamblang mungkin, atau misalkan ditulis dengan bahasa kias juga bisa, terdiri misalkan dari 3 kata dan sebagainya. Itu bisa membuat tulisan bisa lebih hidup begitu ketika kita menuliskan puisi. Bisa dicoba ya Bapak Ibu untuk menuliskan puisi. Nah, kemudian tadi melibatkan keahlian Bapak dan Ibu. Karena dari keahlian ini merupakan salah satu unsur ekstrinsik, yaitu di luar karya tulis dan secara langsung ikut membangun jalan cerita dalam novel ataupun karya-karya fiksi yang bisa diciptakan oleh Bapak Ibu sekalian. Begitu. Nah, dari unsur-unsur ekstrinsik ini, Bapak dan Ibu biasanya bisa menggunakan bahasa-bahasa di bahasa daerah, kemudian ataupun bahasa-bahasa Latin yang bisa memperkuat karakter dari setiap tulisan yang Bapak dan Ibu buat begitu. Nah, mungkin ini adalah tips-tips singkat yang bisa
digunakan Bapak dan Ibu dalam menuliskan sebuah karya begitu, ataupun menulis sebuah cerpen, buku, atau menulis buku non fiksi ataupun fiksi ya, begitu Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih. Silahkan Bapak dan Ibu bisa mencari ataupun bisa mulai menulis ataupun bisa mengirimkan ke grup begitu tentang misalkan kesan dan pesan mengikuti pelatihan ini. Silahkan Bapak dan Ibu sekalian dalam menulis cerita bisa digunakan dengan hal-hal yang ada di sekitar kita. Oke, saya Ratih Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.